Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan berbicara tentang Abu Dujanah, sahabat yang membuat Rasulullah menangis. Abu Dujanah Simak bin Kharashah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Taala. Pria yang berasal dari kabilah Khazraj ini hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujanah. Suatu hari, Rasulullah menegur Abu Dujanah kerana setiap usai menjalankan ibadah solat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujanah tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu berburu-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Ya Rasulullah, kami punya satu alasan. Jawabnya. Apa alasanmu? Cuba kamu utarakan. Perintah Nabi. Begini, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang lelaki. Ya, di atas perkarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang menjulang. Tak hanya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin yang bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan dan mendarat di rumah kami. Kata Abu Dujanah mulai bercerita. Ya Rasul, kami sekeluarga orang yang tidak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apa pun yang didapat, mereka akan makan. Oleh kerana itu, setelah selesai solat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami hantarkan kepada pemiliknya. Sambungnya. Abu Dujanah melanjutkan, suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tidak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami memasukkan ke mulut anakku. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Jelasnya. Abu Dujanah tidak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tidak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Kami katakan, anakku, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air kerana sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu. Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujanah. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksudkan oleh Abu Dujanah. Abu Dujanah pun menjelaskan, pohon kurma tersebut milik seorang lelaki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bolehkah tidak jika aku minta kamu menjualkan pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri.
Pohonnya terbuat dari batu zamrud yang berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Lelaki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mahu menjual apapun kecuali dengan wang kontan dan tidak pakai janji bila-bila." Tiba-tiba, Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali ganda dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini," ujar Abu Bakar. Lelaki munafik terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolik kepada Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang akan menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berlalu. Dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru sahaja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di perkarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucapnya. Malamnya, si munafik tertidur letih. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah kedudukan. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Seolah-olah tidak pernah sekalipun nampak yang pohon itu pernah tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Dia keheranan. Bagaimana pendapat anda? Tuliskan di ruangan komen. Wallahu a'lam.